Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Dewan Masjid seluruh Indonesia, pengurus masjid, dan kaum muslimin, para aktivis masjid dimanapun Anda berada. Kalau masjid mau kita jadikan sebagai pusat dakwah, di antara aktivitas dakwah selain dari peribadatan adalah melalui majelis taklim. Oleh karenanya, di masjid harus ada majelis taklim. Bahasa masyarakat kita pengajian. Tapi selama ini pengajian itu sedikit orang yang menjadi objek, yang menjadi sasaran, yang ikut serta, itu sedikit orang. Umpama pengajian itu dilaksanakan habis sholat maghrib sampai isya. Yang sholat maghrib 4 saf. Yang ikut pengajian berapa saf? 1 saf. Paling banter 2 saf. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sehari-hari, yang ikut pengajian, yang mendapatkan pembinaan, itu tidak lebih dari 5% total jamaah. Nah, ini sesuatu yang harus dievaluasi. Baik, selenggarakan majelis taklim. Temanya apa? Tentang ajaran Islam yang belum dipahami, yang dibutuhkan oleh jamaah. Sehingga banyak tema-tema yang bisa kita bahas dalam pengajian itu, agar jamaah mendapat tambahan ilmu. Bahkan pengurus masjid perlu bertanya, Pak, Bu, di masjid kita kan ada pengajian, Bapak Ibu kan suka hadir, apa kira-kira tema yang Bapak Ibu butuhkan? Nah, nanti dia berpendapat, saya tuh ingin ada pembahasan masalah hukum waris. Apa itu hukum waris? Apa bedanya dengan hibah, dengan wakaf? Belum lagi zakat, infak, sedekah. Itu jelaskan satu-satu itu istilah itu. Siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang bukan ahli waris, siapa yang terputus hak warisnya, dan seterusnya. Oh iya, dicatat. Nanti dijadikan sebagai kurikulum. Ada lagi yang punya pendapat? Oh, saya ingin kalau pengajian itu ada pembahasan masalah perceraian, masalah talak. Terus terang, saya tuh nggak ngerti apa yang maksud dengan talak 1, talak 2, talak 3. Apa yang dimaksud masa iddah? Berapa lama masa iddah? Mengapa masa iddah? Nah, itu belum ada penjelasan. Jadi, masalah talak tolong dibahas. Oh ya. Nah, itu udah contoh-contoh bagaimana materi itu dibahas sesuai dengan kebutuhan jamaah berdasarkan masukan dari jamaah. Selama ini kan terserah ustadz. Jangan terserah ustadz. Nah, ustadz pun kalau diminta ceramah mestinya bertanya kepada pengurus. Saya ini pengajian kan jadwalnya sebulan sekali. Iya. Apa yang kira-kira perlu saya bahas? Nah, ya terserah ustadz aja. Nah, kalau terserah saya mau ngebahas dari buku yang saya tulis misalnya, atau dari buku yang ada. Misalnya saya suka ngisi pengajian, itu ngebahas materi ini. Be excellent, menjadi pribadi terpuji. Satu-satu dibahas. Akhlak pribadi muslim, satu-satu dibahas. Itu contoh. Nah, kemudian selain menentukan tema, menentukan waktu. Tanya jamaah kapan mereka bisa hadir di pengajian. Sebab bisanya jamaah itu belum tentu sama. Ada yang bisa hari Senin, ada yang bisa hari Selasa, ada yang bisa hari Rabu. Ya kalau begitu bikin pengajian dengan kelas-kelas yang berbeda waktunya. Temanya berbeda-beda. Terus terang saya ini belum bisa sholat, Pak. Saya belum bisa sholat. Tolong dong di pengajian ada pelajaran tentang sholat.
Ada berapa banyak orang yang seperti Bapak yang belum bisa sholat? Ada, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Kalau begitu nanti kita bikin kelas belajar sholat. Jadi pengajian tuh nggak mesti dihadiri oleh banyak orang, tapi banyak orang yang terlibat sesuai dengan pengelompokannya. Jadi pengajian tuh yang bagus dikelompokkan berdasarkan waktu, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pemahaman, tingkat kesadaran, begitu. Sehingga ada kelas-kelas untuk pengajian. Tentukan waktunya, tentukan materinya, tentukan ustadznya. Siapa ustadznya yang cocok menghadapi jamaah kita seperti ini. Bahkan ditentukan juga buku rujukannya nanti. Sehingga jamaah punya pegangan. Nah ini. Oleh karenanya, tidak usah berharap jamaahnya banyak. Ya, jamaah banyak tuh untuk momen-momen tablik. Misalnya peringatan Maulid, itu kan momentumnya tablik. Misalnya pengajian umum sebulan sekali, itu tablik. Nah itu diharapkan banyak. Tapi kalau pengajian sehari-hari, nggak apa-apa nggak banyak, tapi kelasnya yang banyak. Dengan waktu yang berbeda, tema yang berbeda. Itu diantaranya yang perlu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.